Om dan juga Bola Neters, kita ketemu lagi di Bola Base. Hai. Oh ini kayaknya kita terakhir kali ketemu dan ini pertama kalinya kita offline ya. Biasanya kita online nih dan betul, sekarang karena udah pandemi sudah mulai melandai ya. Terus semoga kita juga sebelumnya udah prokes dan kita udah vaksin juga semua. Jadi insya Allah aman ya. Aman banget. Oke, ini Bola Babes hari ini kita mau bahas apa nih? Kayak kita bahas soal fashionnya para pesepak bola. Kan kita cewek-cewek kan, pasti kan salah satu hal yang menjadi perhatian kita semua kan pasti gaya-gayanya kan, fashionnya para pesepak bola, terus juga ya nggak dipungkiri juga ya mukanya, parasnya mereka kan juga menjadi salah satu yang daya tarik kan buat kita kaum hawa khususnya. Wow. Nah, tapi kalau misalnya tapi kalau masalah ganteng dan gaya itu kan relatif ya. Masing-masing orang kan pasti menurut aku ganteng, menurut Mbak Mi atau menurut Mbak Wiwi pasti beda-beda kan. Selera kan. Nah, kalau dari Mbak Mi atau Mbak Wiwi ada nggak? Maksudnya kalau cowok atau sepak bola ya? Paling oke tuh fashionnya yang kayak gimana sih? Coba Kak Yusma dulu mewakili angkatan 90-an. Iya, bingung sih sekarang. Kalau sekarang aduh siapa yang ganteng ya? Kan ya udah aku fans MU, tapi pemain MU yang ganteng siapa ya? Nggak ada kayaknya. Nggak ya gimana ya, udah beda generasi gitu ya. Kalau aku dulu menurutku sepak bola yang aku suka yang pernah fotonya posternya udah pernah aku pasang di kamar itu Alessandro Nesta. Ya lo tua banget ya. Ketahuan ini angkatannya. Sama siapa ya aku suka itu dulu waktu Santa Cruz, tahu nggak sih para aku nggak tahu jujur. Belum tahu ya. Ya itulah dia dulu agak gondrong. Dulu kan banyak ya pesepak bola gondrong gitu ya. Gondrong dengan rambutnya terus masih imut-imut gitu loh dulu kan cute gitu. Terus kalau Lenrista itu kan kayaknya cool gitu kan, rambutnya juga agak gondrong, kadang pendek tapi agak gondrong. Kalau sekarang itu mungkin selera ya, mungkin sekarang untuk anak-anak yang gen-gen sekarang mungkin buat aku nggak terlalu masuk gitu, tapi tapi banyak juga sih yang memang kayak mungkin siapa ya, Isco katanya ganteng, terus Mason Mount, terus ada lagi yang suka siapa lagi ya, Dusan Vlahovic. Dusan Vlahovic gitu-gitulah. Kalau wajah ya, kalau style mungkin beda-beda ya, setiap ada yang juga yang mungkin yang stylenya oke banget. Kalau style ya sih, kalau style juga tergantung kitanya juga ya. Maksudnya kita condongnya yang kayak gimana kan, ada yang sukanya yang biasa aja gitu kan, atau suka yang cowok-cowok dewasa atau cowok-cowok cool. Ada nggak sih kalau cowok-cowok tuh yang kue mamba gitu-gitu nggak ada ya? Kalau cowok ya Mamba kayak cowok mamba, cowok kue itu kayak cowok kayak nggak ada ya? Kue nggak sih? Pokoknya kue, bener. Kalau Mbak Wiwi, kalau aku sampai ada bener-bener pesepak bola yang bikin aku pernah patah hati, bener-bener gak tahu dia pacaran, aku nangis. Siapakah dia? Siapa lagi kalau bukan Filippo Inzaghi yang sekarang udah melatih, guys. Jadi kalau bagi kita yang besar di tahun 90-an itu memang mata kita sangat dimanjakan oleh Serie A yang di situ bertebaran cowok-cowok ganteng dari Filippo Inzaghi, Nesta, Del Piero, David siapa ya? Totti. Oh, Itali ya kebanyakan berarti. Itali ya. Dulu poros pria-pria ganteng di sepak bola di Itali, walaupun Spanyol mungkin ada beberapa. Spanyol ada beberapa, tapi waktu itu Raul Gonzalez. Tapi memang dulu poros pria-pria ganteng di sepak bola tahun 90-an ya Itali. Siapa lagi kan? Kiblatnya. Kalau aku mungkin enggak, karena mungkin tidak mohon maaf tidak angkatannya beda. Jadi kalau aku mungkin salah satu pesepak bola yang dulu pas zaman aku yang aku tahu juga ya pada awal tahun 2000 akhir 90-an tuh David Beckham sih pasti kan. Iya. Itu masuk angkatan juga sih. Tapi dulu kita lihat untuk pertama tuh David Beckham. Terus mungkin itu yang sampai sekarang juga sampai dia udah nggak main sepak bola pun fashionnya masih dilihat gitu, masih diikutin juga gitu kan. Tapi kalau misalnya kalau aku tipenya kan balik lagi tadi ya, kalau style dan juga paras ganteng itu kan tipe masing-masing ya. Kalau aku suka sebenarnya Karim Benzema. Karim Benzema tuh menurut aku kayak sosok imam gitu. Pak Haji. Dan kita kalau ngomongin ganteng kan juga akan tambah ganteng kalau dia juga berprestasi. Nah, benar itu dia benar-benar. Tapi kenapa sih kalau kita ngomongin Beckham, kenapa sih dia sampai kayak everlasting gitu ya sampai sekarang, bahkan dia kalau nggak salah jadi brand ambassador-nya sebuah
icon sampai selama hidup sampai seumur hidup gitu loh. Kenapa sih yang membuat Beckham itu beda dengan pesepak bola yang lain? Soal ikonik ya, soal ikonik fashionnya sebagai ikon fashionnya sepak bola gitu loh. Apa sih yang membuat menurut Ikri sama Wiwi itu apa sih yang membuat dia beda gitu kan? Orang kalau sekarang juga orang beda-beda. Kalau orang tahun 90 bahkan dari tahun 90-an siapa yang nggak Beckham gitu semuanya. Bahkan semua anak orang yang tidak tahu sepak bola pun tahu sepak bola David Beckham gitu kan. Kenapa sih? Mungkin yang sekarang mendekati mungkin Ronaldo kali ya. Cristiano Ronaldo. Iya sih bisa. Mungkin karena David Beckham dulu juga itu dia tadi kan kata Mbak Mei salah satunya prestasi kan. Karena dia juga dulu sama MU kan juga prestasinya juga bagus gitu dan ditambah dengan mungkin dia juga pinternya mungkin dia tahu kelebihan dia selain prestasi yaitu parasnya dia terus dia istilahnya dia punya modal itulah punya modal wajah yang ganteng gitu kan dia tahu caranya terus dia akhirnya menjual juga gitu kan dan kebetulan juga dia cocok aja gitu ya pakai apa aja ya terus dan partnernya pun Victoria Beckham dia bisa Victoria Adams ya sebelum nikah Posh Spice Girls itu juga membantu banget sih, membantu Beckham dari segi fashion, dari segi image-nya dia, brandingnya tuh dapat banget sih sampai sekarang, sampai ke anak-anaknya pun kan juga. Gitu jadi ya. Menurutku yang membedakan itu dia ketika kalau sekarang banyak pesepak bola yang mungkin fashionnya ganteng, tapi dia tidak mempengaruhi orang untuk belum bisa mempengaruhi orang biasa untuk mengikutinya. Zaman Beckham 90-an David Beckham rambutnya berantakan kan juga cocok. Iya, di angkatan kita rambutnya begini semua. Pernah yang pakai apa itu yang gayanya yang pernah sempat berkuncir, rambut gondrong berkuncir. Iya, itu juga ada juga yang ngikutin juga. Terus apa lagi ya gayanya? Pernah sih sebentar. Mohawk pernah dia yang sampai langsung dimarahin Sir Alex kan. Terus juga sempat juga dia yang modelnya cornrow tuh. Cornrow yang kalau cornrow tuh mungkin kalau teman-teman tahu tuh yang kepang kecil-kecil gitu ya. Iya, itu juga banyak tuh yang kayak gitu dan tadi kan juga kalau Mbak Mei bilang siapa lagi sih kira-kira mungkin tadi kan yang mendekati mungkin Cristiano Ronaldo. Tapi dia kayaknya juga gayanya tidak senyantrik itu ya nggak sih? Maksudnya nggak se-ikonik dan nggak senyantrik itu. Kalau gitu. Ronaldo lebih ke ikonik selebrasi dan badannya ya. Mungkin badannya, maksudnya fisiknya dia tuh juga ini sih. Tapi kalau untuk kayak dia kan nggak pernah kayaknya ya untuk dicat yang sefrontal kayak misalnya biru atau apa gitu kan kayak rambutnya enggak gitu ya. Enggak. Kalau dari Mbak Wiwi siapa kira-kira yang mendekati Ronaldo sih mau nggak mau sekarang tetap walaupun ada yang agak-agak stylish siapa sekarang Bellerin ya tapi kayaknya lebih ke kalau yang masif massal gitu yang orang semuanya tahu itu ya Ronaldo juga Ronaldo. Karena juga tapi belum bisa seperti David Beckham yang itu dia makanya. Jadi aku tuh tadi sempat itu kan baca-baca itulah sama 10 pesepak bola yang punya gaya paling keren atau 10 pesepak bola terkenal. Itu artikel luar negeri semua ya. 10 pesepak bola yang paling ganteng tahun 2022. Ya udah ada siapa? Ada Mason Mount lah, ada Bellerin lah, ada Cristiano Ronaldo. Yang tetap nomor satunya itu tetap David Beckham. Terus yang nomor 2-nya ada lagi tuh satu pemain MU juga mantan. Siapa pernah denger enggak Josh Best? Josh Best. Itu lama banget ya. Itu lama banget. Iya. Sebenarnya dia itu atlet apa anggota The Beatles? The Beatles iya. Rambutnya iya benar-benar rambutnya kan ala The Beatles. Ternyata sama Beckham sama Josh Best itu masih menduduki di deretan orang yang punya gaya keren dan handsome dan yang gayanya juga keren gitu loh berarti masih diakui lah ya sampai sekarang belum ada yang bisa menyamai mereka belum ada ikonik mereka event itu Cristiano Ronaldo gitu. Nah tapi kalau pengalaman Mbak Wiwi atau Mbak Mei kita juga berbagi pengalaman nih ke teman-teman semua pengalaman pernah nggak ketemu yang mungkin bukan yang kita idamkan gitu cuman pas wah ganteng banget nih gitu sepak bola Buffon itu aku main blowing gitu gitu Buffon sih, yang bener-bener dia tuh kayak orangnya tuh yang kayak karena mungkin ketemunya juga karena dia udah tua kan, belum dulu. Dewasa. Udah dewasa udah. Jadi kalau zaman dulu Buffon itu kayak opa-opa. Bagi angkatanku tuh opa-opa. Kalau sekarang kan dia udah ajisi udah om-om gitu. Ya dia kayak aku kan pendek tuh. Jadi ketemu dia di apa? ICC ya dia. ICC terus abis preskon apa tuh namanya aku lupa. Mixed Mix zone. Nah dia jalan gitu kan udah di stop gitu kan
dia tinggi banget kan, terus yang aku kayak gini terus dia nunduk, terus gimana aku langsung nunduk maksudnya biar sama gitu. Terus wawancaranya enak tuh, dia bener-bener nunduk. Aku tuh itu yang nggak bakalan aku lupa sih dia. Sama Bellerin pernah juga, Bellerin di momen yang sama. Bellerin tau nggak, wangi banget, wangi semeriwing ya. Gila, wangi banget itu kayak ya benar emang dia suka apa fashionnya kayak gitu. Lihat aja di IG-nya kan dia gayanya keren, tapi dia emang wangi banget. Wangi banget. Itu ya lebih apa di IG-nya kebanyakan postingannya tentang dia lebih ke model ya jatuhnya ya. Jadi kayak Bellerin wangi banget. Iya bener. Wangi banget yang jadi brand ambassador berapa itu juga ya beberapa. Ya itu sih yang Buffon yang aku sampai. Kalau Mbak Mei ada nggak? Aduh, ya siapa ya? Sebenarnya agak Ronaldo dia pernah ketemu Ronaldo, tapi maksudnya nggak wawancara sih pas itu, cuma ketemu nunggu di depan hotelnya mau wawancara, tapi tahun berapa Kak? Tolong disebut. Euro 2012 di Ukraina. Di Ukraina. Waktu itu apa namanya mau wawancara gitu tapi susah ya, itu pun agak kita curi-curi kesempatan untuk masuk, nyamar-nyamar lah jadi pengunjung gitu. Jangan ditiru. Apa namanya kayak gitu, tapi dia pasti itu sudah oke sih, nggak waktu Ronaldo tahun 2000 datang ke waktu MU, 2000 ya, pertama datang ke MU kan masih culun, rambutnya masih rambutnya kayak keriting pirang nggak jelas gitu kan. Tapi setelah pindah ke Madrid kan udah mulai dia udah mulai stylish, terus juga badannya udah mulai bugar gitu kan, yang itu keren sih, emang keren. Tapi ya kalau Indonesia ada nggak sepak bola Indonesia? Kira-kira ya, wah ganteng banyak. Nadeo sekarang kalau angkatan sekarang ya. Nadeo yang adik-adik sekarang ya. Adik sekarang kalau aku angkatan Rafael Maitimo. Halo Timo. Rafael Maitimo ya. Angkatan Ferry Rotin Suli. Dulu juga sempat heboh kan Irfan Bahdim juga. Iya, Irfan cute lah. Sekarang kan banyak Nadeo. Pratama Arhan fansnya banyak yang ini anak-anak sekarang ya gitu loh. Witan, Egy juga masuk dalam daftar sepak bola. Cute. Siapa lagi? Siapa ya? Kalau aku sih Abimanyu. Paling ketemu waktu itu Marco Simic sih. Tapi aku nggak selera sih. Maksudnya kan tipe ya, beda-beda ya. Beda aku tipe. Kurang gayanya. Oh berarti beda sama aku. Aku juga justru suka cowok-cowok Balkan gitu. Kayak Dusan Vlahovic kan aku suka sekarang. Dia tuh kayak ini waktu sesi perkenalan di Juventus dia tuh kan pakai jas gitu kan. Gue kayak ngeliat idol Korea. kayak ngeliat kayak EXO. Cakep. Aku suka Balkan gitu. Tapi kalau yang aku ketemu langsung paling yang udah tua juga sama kayak tadi ya. Kalau yang udah berumur gitu ya istilahnya, paling Martin Demichelis ya. Oh iya. Kan sempet tuh kita kantor kita sempat datang ke sini kan dia. Iya. Terus udah berumur tapi masih auranya masih gitu ya? Masih oke lah, masih charming. Karena biasanya kalau orang Eropa atau Western yang lain tuh kayak mereka awalnya tuh mukanya tua tapi udah segitu-gitu aja ya nggak sih? Iya. Jadi awet muda. Betul. Oke, kalau gitu kita kayaknya harus break dulu. Nanti kita akan bahas lagi siapa nih kira-kira untuk fashion dari sepak bola yang menarik perhatian kita. Siapa lagi kita akan bahas. Tetap di Bola Babes. Sarang Beo.